4, kita sudah pernah mempelajari tentang ide pokok atau gagasan pokok. Nah, anak-anak Bu Guru masih ingat tidak apa itu gagasan atau ide pokok? Di buku tema 1 kelas 5, anak-anak Bu Guru bisa membaca materinya di halaman 12. Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Ide pokok, nama lainnya adalah gagasan pokok atau juga bisa disebut gagasan utama. Kita bahas pengertian dari ide pokok. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Ide pokok merupakan pikiran utama yang terdapat dalam paragraf. Ide pokok menjadi pokok pengembang sebuah paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, ide pokok ini letaknya berada di dalam kalimat utama. Jadi anak-anak, dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya kalimat utama, kemudian ada yang namanya kalimat penjelas. Nah, kalimat utama ini merupakan kalimat yang menjadi inti atau dasar pengembangan sebuah paragraf, yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Nah, di kalimat utama ini terdapat ide pokok. Kemudian, setelah kalimat utama, ada yang namanya kalimat penjelas. Kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Jenis paragraf. Sudah pernah kita bahas bahwa ada 3 jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deskriptif. Yang kedua, ada paragraf induktif. Dan ketiga, ada paragraf campuran. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas 2 jenis paragraf ini. Yang pertama, paragraf deduktif. Ciri dari paragraf deduktif ini adalah kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Garis bawahi ya sayang, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat utama dinyatakan lebih dahulu, baru diikuti kalimat penjelas. Berbeda dengan paragraf induktif, yang mana kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ingat, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelas disampaikan lebih dahulu, baru kalimat utamanya di akhir paragraf. Baik, di sini ada sebuah contoh paragraf. Nah, anak Bu Guru, mari kita baca dengan seksama paragraf ini, lalu kemudian kita cari ide pokoknya. Nah, langkah utama untuk mencari sebuah ide pokok adalah kita harus membaca paragrafnya dengan seksama. Kemudian baru kita cari kalimat utamanya, terletak di awal atau di akhir. Pilih salah satu. Kemudian setelah kita menemukan kalimat utamanya, baru kita dapat menyimpulkan apa ide pokoknya. Kita baca sama-sama ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi bagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup dapat bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari sebuah paragraf ini, yang manakah kalimat utamanya? Benar sekali. Kalimat utamanya terletak di awal kalimat, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Kita sudah menemukan kalimat utamanya, yaitu berada di awal paragraf. Maka kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Nah, kalimat yang Ibu Guru warnai ini, yang warna ungu dan warna biru ini merupakan kalimat penjelas.
Masih ingat nak, apa jenis paragraf jika kalimat utamanya terletak di awal paragraf? Iya, jenis paragraf ini adalah deduktif. Contoh yang kedua, kita baca sama-sama. Jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas. Aturan kelas mulai dari tiket kebersihan, tiket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Nah, jika anak Bu Guru sudah membaca dengan cermat, bisakah anak Bu Guru menyimpulkan dari beberapa kalimat di paragraf ini yang manakah yang merupakan kalimat utamanya? Terletak di awal atau di akhir paragraf? Iya, benar sekali ya sayang. Di paragraf ini, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Ini merupakan kalimat utamanya. Maka dapat kita simpulkan bahwa ide pokoknya adalah aturan kelas ditaati semua warga kelas. Yang Bu Guru garis bawahi warna hitam itu merupakan kalimat utamanya. Maka kalimat sebelumnya nih yang garis bawahi warna hijau, biru, dan kuning ada 3 kalimat ya. Nah, 3 kalimat itu merupakan kalimat penjelasnya. Masih ingat, jika kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, itu merupakan jenis paragraf apa? Iya. Nah, jenis paragrafnya adalah paragraf induktif. Nah, untuk jenis paragraf induktif ini biasanya ditandai dengan sebuah kesimpulan atau penekanan kata. Nah, pada paragraf ini contohnya penekanan kata ini. Nah, oleh sebab itu, atau bisa juga menggunakan kata maka dari itu, atau menggunakan penekanan kata lainnya.